Ingatkah kalian di tahun 2020, Realme mengeluarkan HP flagship seharga 12 juta? Dengan harga yang mirip, kita sudah bisa beli HP dari brand besar, di mana target marketnya gak bakal pusing keluarin uang belasan juta untuk beli HP tersebut. Saya cukup kaget dengan langkah Realme itu. Padahal biasanya mereka menawarkan price to performance yang tinggi. Saya merindukan di masa Realme mengeluarkan X2 Pro yang menurut saya benar-benar sebuah smartphone dengan price to performance yang tinggi. Di awal tahun 2022 ini, Realme kembali memasuki pasar flagship dengan membawa Realme GT2 Pro yang dibanderol dengan harga 9,9 juta. Bagaimana pendapat kami mengenai HP ini? Realme GT2 Pro ada dua pilihan warna. Yang pertama ada warna paper white, dan unit yang saya pegang ini warna steel black. Yang warna putihnya memang unik ya, tapi varian warna hitam bajanya ini terlihat lebih mewah dan juga simple. Pas dipegang pun terasa premium dan langsung ketahuan kalau ini bukan memakai material plastik. Terasa banget seperti bahan kaca dengan finishing AG matte. Dan frame sampingnya menggunakan aluminium, jadi tambah bikin premium. Sisi bodi belakangnya melengkung. Ini bikin HP-nya jadi ergonomis. Jadi pas digenggam itu menurut saya nyaman banget. Desain kameranya sama seperti jajaran device Realme di awal tahun ini. Finishing metalik di kameranya terlihat lumayan matching dengan varian black steel-nya. Bagian depan Realme GT2 Pro ini juga nggak kalah mewah dan elegan. Desainnya memakai pansol yang kecil di kiri atas. Terus, coba kalian lihat bezelnya ini. Kelihatan tipis banget, termasuk di bagian dagunya. Dan ini yang bikin jadi terlihat sangat premium. Spesifikasi panel AMOLED yang dipakai juga sudah sekelas flagship. Yang saya suka, dia sudah 10-bit, tajam, kontras ratio tinggi, dan color gamutnya sudah 100% P3. Jadi spektrum warnanya lebih luas dibanding sRGB, dan kalibrasi warnanya itu natural dan akurat. Jadi vividnya nggak sampai oversaturated. Layarnya sudah 120Hz, jadi smooth, dan sudah LTPO2. Jadi dia bisa adaptif dari 1Hz hingga 120Hz. Dengan begini malah bisa bikin hemat daya dibanding set ke standar 60Hz. Selain layarnya sudah bagus, speakernya juga sudah stereo dan kualitasnya baik. Jadi enak dipakai untuk kegiatan multimedia. Vibration motornya juga memakai yang mahalan ya. Kalau untuk chipset, GT2 Pro memakai chipset yang paling powerful dari Qualcomm. Ini sama dengan yang dipakai Galaxy S22 series. Untuk penggunaan standar seperti sosmed, chatting, dan browsing, sudah ngut banget lah ya. Multitasking juga gegas dibantu oleh RAM 12GB-nya, dan juga ada fitur RAM expansion hingga 7GB. Storage-nya pun besar dan ngebut, tapi seperti HP flagship lain, dia nggak support microSD. HP ini memakai Realme UI 3.0 terbaru. Mirip dengan ColorOS, Realme UI ini juga terasa enteng, dan semakin kesini semakin mirip pure Android. Ada fitur wallpaper color picking juga yang diadopsi dari Material You di Google Pixel. Kali ini yang baru dan yang sangat saya suka, dia ada fitur multi-screen connect. Jadi bisa mensinkronkan HP ini ke PC Windows kita. Intinya ini mirip fitur link to Windows di Samsung ya. Ini fitur yang sangat penting menurut saya. Sebagai info, HP ini tentunya ada NFC dengan area yang besar. Jadi nggak bakal kesusahan buat deteksi perangkat NFC. Nah, yang saya cukup penasaran itu performa gamingnya. Pas saya tes main beberapa game seperti PUBG New State, Apex Legends, CODM, di settingan rata kanan itu udah bagus dan smooth. Tapi yang jadi pertanyaan penting adalah apakah stabil? Karena memang chipset ini kalau diajak main game berat itu udah pasti panas ya. Sebetulnya bukan masalah panasnya, tapi yang penting gimana mereka menghandle panasnya itu. Nah, Realme menyematkan vapor cooling system yang besar banget di HP ini. Jadi panasnya itu bisa didistribusikan dengan baik, nggak cuma di satu titik doang. Dan karena cooling sistemnya baik, jadi pas main game di settingan rata kanan pun jadinya terasa cukup stabil. Nggak kerasa ada throttle yang berlebihan. Dan pas cobain, memang terasa lebih stabil dibandingkan S22 walau setelah update GOS. Terus, saya mainnya juga set ke mode balance, bukan mode performance. Touch sampling rate-nya pun tinggi, jadi layar terasa responsif banget. Jadi buat kalian yang mementingkan performa gaming dan mau cari HP flagship dengan chipset terbaru, rasanya HP ini bisa jadi pilihan yang bagus. Dan sewaktu video ini dibuat, HP ini adalah HP termurah yang memakai Snapdragon 8 Gen 1. Sektor kamera HP ini pun juga sekelas flagship. Dia memakai setup triple kamera di bagian belakang. Sensor kamera utamanya memakai 50 MP Sony IMX766 yang merupakan sensor flagship.
Terus, kamera ultrawide-nya juga beresolusi 50 megapiksel dan ada kamera mikro beresolusi 3 megapiksel. Kamera mikro ini berbeda dengan makro ya. Dia bisa melihat dunia mikro dengan lebih dekat lagi. Walau cuma buat iseng-iseng dan pakai sesekali, menurut saya ini lebih berguna dibanding makro dengan resolusi yang kecil. Karena makro bisa tergantikan oleh kamera utama yang di zoom. Kamera ultrawide-nya di kondisi terang lumayan bagus untuk HP kelas flagship. Detail masih baik dan cukup tajam juga. Paling white balance kadang nggak terlihat konsisten dengan kamera utamanya ya. Awalnya saya kira kamera ultrawide dan kamera utamanya punya sensor yang sama, kayak Oppo Find X3 Pro. Tapi kalau diperhatikan lagi, sepertinya sensornya berbeda ya. Terlihat dari performa low light yang nggak sebaik kamera utamanya, tapi overall masih lumayan baik. Terus, HP ini ada mode 150 derajat, jadi bisa bikin efek seperti kamera fisheye. Kalau kamera utamanya sih menurut saya bagus banget, sudah pasti detail dan tajam. Warna cenderung terlihat natural, apalagi kalau dilihat dari layar HP-nya langsung yang kalibrasi warnanya itu akurat. Dynamic range udah pasti lebar. Terus di mode 50 megapikselnya juga bisa kasih hasil dengan dynamic range lebar. Jadi area terang dan gelap masih jelas terlihat. Mungkin dia bisa mengambil foto dengan binning plus tanpa binning sekaligus dan dijahit menjadi satu foto ya. Hasil foto low light-nya juga tergolong bagus untuk kelas flagship. Warnanya itu nggak pucat. Menurut saya ini yang penting pas foto di kondisi gelap. Terus, detail masih lumayan, walau sedikit lebih soft dibanding kondisi terang. Tapi night mode-nya bisa kasih improvement, jadi bisa lebih detail dan tajam. Sayang dia nggak ada kamera telefoto. Sebetulnya saya nggak terlalu mempermasalahkan itu, karena digital zoom-nya pun sudah tajam. Processing software atau computational fotografinya sudah semakin baik sekarang. Jadi, terasa kayak ada kamera tele. Tapi yang saya cukup permasalahkan itu di mode portrait. Nggak ada pilihan tele 2 kali zoom. Buat saya portrait di 2 kali dan 3 kali zoom itu lebih menarik. Dan walaupun nggak ada kamera tele, saya yakin harusnya Realme bisa mensimulasikannya melalui software sih. Seperti di Google Pixel contohnya. Mode portraitnya sebetulnya bagus, efek bokehnya bagus dan edge detection tergolong rapi. Mode dan fitur seperti AI retouching dan bokeh flare portraitnya juga menarik. Saya berharap sih Realme kedepannya bisa nambahin 2 kali zoom di mode portrait melalui software update. Kamera selfie-nya beresolusi 32 megapiksel. Saya sih hampir nggak pernah pakai kamera selfie ya. Tapi di mata saya hasilnya bagus, dan mode portraitnya juga bagus. Untuk perekaman video, kamera utama HP ini bisa merekam hingga resolusi 8K. Kamera utamanya di resolusi 4K ada pilihan 60 fps. Kamera ultrawide-nya bisa rekam hingga 4K 30 fps, dan Full HD ada pilihan 60 fps. Terus, kamera depannya bisa rekam hingga resolusi Full HD 30 fps. Hasil perekaman videonya menurut saya baik dan tajam, dan rekam sambil jalan juga nggak goyang karena ada stabilizer. Ada beberapa fitur menarik juga seperti video bokeh, AI color portrait, dan bokeh flare portrait video baik di kamera belakang maupun depan. Untuk baterai, kapasitasnya 5000 mAh dan cukup awet. Kalau main game intensif sih bisa kuat sekitar 3,5 jam. Tapi ini di grafis rata kanan ya. Kalau lebih rendah pastinya bakal lebih awet. Untuk charger sudah mendukung SuperDAT 65 Watt yang masih dikasih di dalam box penjualan. Kesimpulannya, bisa saya bilang Realme GT2 Pro ini harganya murah dengan apa yang ditawarkan. Walau ada sedikit catatan, tapi overall dari desain, performa, layar, dan kamera, value-nya itu berasa seperti HP belasan juta. Kalau dilihat dari kehadiran Realme GT2 Pro beserta Realme 9 Pro series-nya, sepertinya awal tahun 2022 ini menjadi momen kembalinya Realme ke era yang kita sukai.